Baik, shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Seluruh sahabat-sahabat konsep yang terkasih, dimanapun kita semua berada, kami menyapa pada malam hari ini, salam jumpa kembali untuk kita semua. Semoga semuanya kita berada dalam kondisi yang sehat, baik-baik saja. Dan adalah berkat Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk sama-sama kembali berdiskusi dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-7. Untuk itu, mari kita sama-sama mulaikan dengan doa. Kami meminta kesediaan Pendeta Muda Jimmy Huta Barat untuk menyampaikan doa buka. Baik, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami hingga pada malam ini. Kami boleh mendapatkan satu kesempatan yang indah untuk kembali belajar sekolah sahabat. Dan Tuhan, ketika kami mempelajari sekolah sahabat ini, maka kami akan berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami akan tetap yakin bahwa di dalam Tuhan iman kami dapat bertumbuh sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami akan lanjutkan daripada pelajaran ini, kiranya dapat menolong kami dan para sahabat konsep yang menyaksikan untuk kami dapat memahami yang bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Sahabat-sahabat konsep sekalian, bila mana nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mari boleh sampaikan di kolom komentar dengan 1-2 kalimat yang jelas, mungkin tidak terlalu panjang, namun langsung menuju kepada inti pertanyaannya. Kemudian bolehlah kita untuk membagikan agar tayangan ini boleh disaksikan juga oleh saudara-saudara kita yang lain. Pada malam hari ini pembahasan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Matias Tandidi. Beliau melayani sekarang di daerah Jawa kawasan Tengah. Kami persilakan Pak Pendeta. Baik, shalom, selamat jumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang setia selalu untuk mengikuti tayangan konsep belajar bersama pelajaran sekolah sahabat. Dan pada malam ini terima kasih juga Pendeta Muda Jeremy sudah boleh memandu acara, dan terima kasih Pendeta Muda Jimmy sudah mendoakan. Dan tentunya saya percaya kita semua telah mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan pada kesempatan ini konsep akan membawakan ringkasan, atau saya akan mendahului dengan ringkasan pelajaran kita, dan sisa waktunya kita akan sama-sama untuk berdiskusi. Untuk itu saya mohon izin untuk boleh share screen kepada host. Boleh diizinkan saya untuk share screen. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-7, judulnya adalah pengharapan yang tidak dapat dihancurkan. Nah, ketika kita melihat judul ini, kita perlu ingat bahwa judul besar atau satu triwulan pelajaran kita ini tentang dalam cawan lebur bersama Kristus, maka kita juga akan temukan bahwa walaupun cawan lebur itu begitu luar biasa harus dialami oleh kita, tetapi judul pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini mengajarkan kita bahwa pengharapan yang tidak dapat dihancurkan kita juga dapatkan di dalam Yesus, ya. Dan kenapa pengharapan yang tidak dapat dihancurkan ini kita dapatkan? Dan kenapa tidak dapat dihancurkan? Oleh karena pengharapan ini juga diberikan sendiri oleh Allah yang bersifat kekal, yang tidak dapat hancur. Untuk itu makanya pengharapan ini adalah pengharapan yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun, oleh siapapun, dan kapanpun. Baik, kalau kita lihat bersama, maka ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita diambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, saya bacakan sekali lagi. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Nah, saya akan mengawali dengan sebuah kutipan yang sangat penting untuk kita pahami. Di dalam Testimonies for the Church, jilid 5 halaman 515, di sana dikatakan bahwa kemauan ini yang membentuk faktor yang sangat penting dalam karakter manusia. Pada saat kejatuhan sudah diberikan dalam kendali iblis,
Dan sejak saat itu dia telah bekerja dalam diri manusia untuk keinginan dan kesenangannya sendiri. Namun itu untuk kehancuran total kesengsaraan manusia. Tapi kita bersyukur dari ayat inti kita tahu bersama bahwa Roh Kudus telah dicurahkan dalam hati kita masing-masing. Dan dari situlah kita mempunyai pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya. Makanya kehadiran Roh Kudus adalah cara Allah untuk menguatkan pengharapan kita kepadanya. Jadi pengharapan kasih Allah dicurahkan melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan di dalam hati kita masing-masing. Jadi kita bersyukur. Walaupun di tengah-tengah kita harus menjalani cawan lebur yang begitu luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa Roh Kudus telah dikaruniakan Allah bagi kita. Dan dari sanalah kita mempunyai pengharapan yang tidak dapat dihancurkan oleh iblis. Baik, gambaran besar. Kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Minggu, di sana kita temui bersama bahwa ada sebuah kehidupan yang digambarkan oleh Nabi Habakuk di zamannya. Dan ini menjadi gambaran besar, menjadi nubuatan besar juga. Bagaimana Nabi Habakuk sendiri, dia mengalami begitu kehidupan yang begitu mengerikan ya. Kejahatan yang dia alami di sekelilingnya. Dan kejahatan begitu luar biasa di zaman Nabi Habakuk. Tetapi di waktu yang sama, ya, dari kisah Habakuk ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa Tuhan tidak hanya memikirkan masa di mana kita hidup dan keselamatan, tapi Dia juga memikirkan jauh ke depan tentang keselamatan umat manusia. Makanya di zaman Nabi Habakuk, di tengah-tengah kejahatan yang begitu luar biasa di sekelilingnya terjadi, di waktu yang sama Allah juga memperlihatkan kepadanya masa depan, ya, yang sangat baik ke depan kepada Nabi Habakuk. Dan secara hal yang menyenangkan adalah, hal yang menarik adalah Nabi Habakuk tidak mengalami apa yang dia lihat. Tapi kita bersyukur malam ini, kita yang akan mengalami apa yang dilihat oleh Nabi Habakuk. Ya. Dan dikatakan bahwa di tengah-tengah Nabi Habakuk melihat kesengsaraan ataupun kejahatan di sekelilingnya yang luar biasa. Dikatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita bahwa di waktu yang sama juga, ya, hal buruk yang akan lebih buruk lagi akan datang kepada Nabi Habakuk dan keturunan berikutnya, termasuk kita. Jadi di tengah-tengah kita hidup di dunia ini, dunia kita bukan akan semakin membaik, akan semakin buruk dengan keadaannya. Manusia akan semakin bertambah jahat. Bahkan kitab suci menjelaskan hari-hari ini adalah jahat. Tapi kita perlu ketahui bersama bahwa sebagaimana Nabi Habakuk diperlihatkan masa depan, ada harapan di dalam Tuhan. Maka kita juga perlu bersyukur ada harapan keselamatan bagi kita walaupun di tengah-tengah dunia kita ini semakin rusak. Sehingga Nabi Habakuk diizinkan mengalami tekanan demi masanya dan demi masa depan yang indah. Ya. Kunci kelangsungan hidup Nabi Habakuk adalah bahwa dia dibawa untuk melihat gambaran keseluruhan tentang keselamatan yang Allah mau lakukan di masa yang akan datang. Allah mengajak kita untuk memikirkan masa depan yang lebih indah. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Habakuk pasal 3, maka kita temui di sana gambaran tentang masa depan yang penuh harapan yang indah yang Allah sediakan. Baik, yang berikut, siapakah Bapa kita? Ya, kita sudah tahu bersama, ya, kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu merancangkan yang baik kepada manusia. Ya, sehingga kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita tahu bersama kisah tentang Ayub disoroti lagi di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Kenapa? Karena Ayub adalah pribadi yang luar biasa. Dia menghadapi cawan leburnya yang luar biasa dan di waktu yang sama dia hampir hilang harapan. Tapi kenapa dia masih punya harapan? Karena di dalam semuanya yang ia jalani, dia tidak mempersalahkan Tuhan dan dia tetap bergantung percaya kepada Tuhan. Ayub kehilangan segalanya kecuali nyawanya dan istrinya. Dan istrinya menyarankan agar dia mengutuki Allahnya dan mati. Berikut adalah diskusi di mana teman-teman mencoba mencari tahu mengapa semua ini terjadi. Sepanjang semua diskusi ini, Allah tetap diam. Ya, jadi kita tahu bersama. Teman-teman, sahabat-sahabat daripada Ayub mengatakan kepada Ayub supaya bertobat dari dosanya. Padahal kita tahu bersama, cawan lebur yang dialami oleh Ayub itu bukan karena dosanya. Tapi ini oleh karena pertentangan besar antara Allah dan setan. Dan dalam hal ini, Ayub sebagai objek mau diuji. Kepada siapakah Ayub menaruh harapan? Apakah kepada Allah
murni kepada Allah atau tidak, ya. Nah, dalam konteks kisah Ayub, Tuhan melukiskan gambaran kebesarannya yang tak tertandingi, seperti yang diungkapkan melalui karya penciptaan yang menakjubkan. Kebutuhan manusia akan penjelasan dari Tuhan atas cawan lebur, dan manusia jalani telah dikalahkan oleh gambaran yang luar biasa tentang keagungan Tuhan. Makanya kalau kita belajar tentang Ayub, dia menghadapi cawan lebur yang luar biasa, ya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita di posisi Ayub, mungkin kita menyerah sebelum cawan itu selesai. Tapi Ayub berdiri tetap teguh menghadapi cawan itu, dan dia keluar sebagai pemenang karena dia punya harapan yang tidak dapat dihancurkan di dalam Tuhan. Manusia memiliki kecenderungan untuk mengetahui lebih dan lebih banyak. Ketika itu tidak tercapai, manusia akan putus asa. Namun Tuhan ingin manusia itu sadar bahwa pengetahuan itu ada pada Tuhan, bukan pada usaha manusia untuk mengetahui semua yang terjadi dalam hidup. Untuk itulah makanya kita harus bergantung atau menaruh harapan kita kepada Tuhan, sesuai dengan judul pelajaran kita minggu ini. Karena dengan menaruh harapan kita kepada Tuhan, harapan kita itu tidak dapat dihancurkan oleh apapun. Kenali Tuhan itu bukan sekedar dari tulisan Alkitab atau perkataan orang, tapi dari pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Makanya di dalam kehidupan kita saat ini sampai Yesus datang, itu adalah perjalanan iman. Dan di dalam perjalanan iman kita, banyak tantangan ujian kehidupan yang akan kita hadapi seperti Ayub. Tapi belajar dari pengalaman Ayub, kita akan memiliki pengharapan yang tidak dapat dihancurkan. Kalau dalam cawan lebur yang kita masing-masing alami, kita tetap memilih untuk percaya dan tetap bergantung setia kepada Tuhan. Ya. Baik, hadirat Bapa kita, ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Allah dekat dengan manusia yang menurut Tuhan berdaulat. Ya. Kehadiran Allah tampak sangat jauh bagi orang-orang Yahudi di perasingan. Namun melalui Yesaya Allah meyakinkan mereka tentang pembebasan di masa depan. Ya. Sementara mengenai kembalinya, ya, mengenai kembali yang sebenarnya Yerusalem masih bertahun-tahun di masa depan. Allah ingin umatnya tahu bahwa dia tidak menjauh dari mereka, bahwa ada banyak alasan untuk berharap. Ya. Makanya Ibrani 11 ayat 1 itu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita, atau dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu berarti tidak harus melihat dan tidak harus tahu tentang apa yang Tuhan buat, tapi yakin saja. Karena iman itu percaya bukan karena melihat, tapi percaya oleh karena pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Baik, rencana Bapa bagi kita atau untuk kita, ya. Kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita dapati di sana bahwa rencana Allah bagi kita adalah rencana yang luar biasa. Dalam kitab Yeremia, sang nabi menulis kepada orang-orang yang kehilangan pengharapan di pengasingan. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Zion, ya. Namun meski patah hati, Yeremia membeberkan alasan mereka untuk tidak boleh putus asa. Makanya di Yeremia pasal 29 ada satu ayat yang tidak asing bagi orang Kristen, bagi umat-umat Tuhan, yaitu Yeremia pasal 29 ayat 9. Namun sebelum itu, ya, cawan lebur karena Allah sendiri berkata, aku membawa ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Meskipun kejahatan tampaknya melilingi mereka, Yehuda tidak pernah meninggalkan pusat tangan Allah. Ya. Yang kedua, cawan lebur karena dia dapat bekerja dalam kesulitan mereka saat ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi tujuan Tuhan membuang orang Israel ke pembuangan, tujuannya bukan hanya sekedar untuk mendidik orang Israel, untuk menguji orang Israel apa mereka setia kepada Tuhan, tapi di waktu yang sama kehadiran orang Israel di tempat pembuangan itu juga akan membawa dampak pengaruh bagi kota itu. Makanya Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota itu juga akan menjadi kesejahteraanmu. Ini menjadi pelajaran penting juga bagi kita saat ini. Di mana kita tinggal saat ini, jangan lupa mendoakan tempat di mana kita tinggal. Karena kalau tempat kita tinggal sejahtera, tentu itu juga akan menjadi kesejahteraan kita. Ya. Cawan lebur karena dia akan mengakhiri pengasingan kepada mereka pada waktu tertentu. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dan mengembalikan kamu
ke tempat ini. Setelah Allah menjelaskan bagaimana dia bertanggung jawab atas masa lalu dan masa depan, maka kita tahu bersama di Yeremia pasal 29 ayat ke-11 di sana Allah mengatakan, aku ini mengetahui rancangan mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan Allah akan memberikan apa? Masa depan yang penuh harapan. Jadi rencana Allah bagi kita sesungguhnya tidak pernah Allah rancangkan sesuatu yang jahat. Allah selalu rancangkan yang baik. Kenapa? Karena kejahatan tidak ada dalam diri Tuhan. Untuk itu kita perlu menaruh harapan kita kepada Tuhan. Baik, disiplin Bapak kita ya. Pelajaran hari Kamis kalau kita pelajari di sana, maka di dalam iman kita kepada Tuhan, iman kita tidak selamanya mulus kepada Tuhan. Ada tantangan, ada ujian, ada disiplin yang perlu kita jalani untuk mendapati iman kita sempurna di dalam Tuhan. Makanya dalam hal ini, kalau kita baca Ibrani pasal 11, di sana ada tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Ketika orang membaca kitab ini atau pasal ini, orang berpikir luar biasa orang-orang ini sampai iman mereka tercatat. Tapi kita harus ingat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyukai yang namanya proses. Sehingga dalam Ibrani pasal 11, ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir kita dapati di sana, orang-orang ini kenapa mereka dicatat sebagai tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Karena mereka telah melewati proses disiplin yang diberikan Allah kepada mereka. Ya. Makanya orang beriman tidak akan luput dari pencobaan. Justru orang yang beriman akan semakin banyak dicobai untuk dimurnikan iman melalui cawan lebur yang akan dijalani masing-masing. Orang beriman harus menghadapi cawan dan bertahan. Orang beriman pasti akan menang dan dapat keluar dari cawan lebur. Yang keempat, yang terakhir, beriman tidak diperoleh dengan instan seperti para tokoh iman seperti tadi saya dikatakan di Ibrani pasal 11. Dan kita tahu bersama kalau iman kita mau sempurna, kuncinya adalah Ibrani pasal 12 ayat 2. Ya. Kenapa? Karena Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukan semuanya dengan mata tertuju kepada Yesus yang menyempurnakan iman kita. Jadi ketika kita menghadapi cawan lebur kita masing-masing, saudara-saudara yang diberkati, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada harapan yang pasti yang tidak dapat dihancurkan. Ya, makanya Ibrani pasal 2 ayat 3 kita harus bertahan agar kita ditemui sebagai orang-orang yang tahan uji. Dan dari situ kita akan mendapatkan kemudian. Baik, kesimpulan. Pengharapan tidak dapat dihancurkan adalah pengharapan di dalam Kristus. Kenapa? Tadi saya katakan di awal, karena pengharapan yang kita tempatkan. Harapan kita kalau kita tempatkan kepada Allah, Allah adalah kekal dan pengharapan itu juga tidak dapat dihancurkan sebagaimana Allah itu sendiri. Karena Allah lah tempat harapan. Manusia akan mengalami cawan lebur di masanya, tapi Tuhan akan menyelamatkan. Dan tidak hanya di masa dia hidup sekarang, tapi sampai masa depan bahkan sampai selama-lamanya. Makanya Allah memikirkan keselamatan manusia itu lebih besar dari apapun yang dia ciptakan. Ya, saya ulangi kalimat ini. Allah memikirkan keselamatan manusia itu lebih besar dari semua yang pernah dia ciptakan. Apa buktinya? Dia sudah sediakan solusi tentang permasalahannya itu dosa. Solusinya jauh sebelum dosa terjadi. Dan dia bukan hanya sediakan solusi. Dia turun sendiri melalui Yesus Kristus untuk mati sebagai solusi dan keselamatan bagi manusia. Yang kedua, manusia harus memiliki pengalaman masing-masing dalam cawan lebur agar mengetahui kebesaran Tuhan dalam hidup. Ini penting, poin yang kedua, kesimpulan yang kedua ini penting. Kalau kita dengar cerita orang mengenai pengalaman pribadinya, pengalaman rohani berjalan dengan Tuhan, itu baik, tapi jauh lebih baik kalau kita mengalami pengalaman itu sendiri dengan Tuhan. Dan kita akan temui kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, manusia tidak perlu takut karena Allah menyertai. Janji Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 tadi menjadi janji yang besar bagi kita. Janji yang pasti bagi kita bahwa ada masa depan yang penuh harapan kalau kita menempatkan harapan kita di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, manusia akan bertahan jika iman yang mereka pegang dapat diyakini sepenuhnya dan iman itulah yang menuntun dalam keselamatan. Itulah makanya kalau orang beriman sudah pasti memiliki harapan yang pasti. Tapi kalau orang yang tidak iman, dia tidak punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Untuk itu, marilah kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan dalam menjalani cawan lebur kita masing-masing. Karena dengan kita menempatkan iman keyakinan kita kepada Tuhan,
maka pengharapan yang kita miliki tidak dapat dihancurkan oleh apapun, oleh siapapun, oleh kapanpun, bahkan oleh iblis sendiri. Karena pengharapan yang kita tempatkan di dalam Allah yang bersifat kekal, dan pengharapan ini pun kekal, tidak dapat dihancurkan. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita akan menggunakan waktu ini untuk berdiskusi. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta Matias untuk ringkasan-ringkasan dari per hari pelajaran sekolah sahabat kita yang telah disampaikan. Saat ini waktunya kita untuk berdiskusi bersama. Kami kembali mengundang untuk seluruh sahabat-sahabat konsep menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar di Facebook Cohen Serve People. Dan pada malam hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang telah masuk. Dan nanti kita akan persilakan para pendeta-pendeta yang hadir pada malam hari ini, juga tentunya Pendeta Pardosi, untuk menyampaikan pandangan-pandangan mengenai pertanyaan yang akan kita sama-sama diskusikan. Yang pertama, Pendeta, sehubungan dengan Nabi Habakuk, bagaimana caranya agar kita mendapatkan gambaran kecil atau petunjuk langsung dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita? Mungkin kami ulang kembali, sehubungan dengan Nabi Habakuk, bagaimana caranya agar kita mendapatkan gambaran kecil atau petunjuk langsung dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Kami mempersilakan pada Pendeta Matias untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik karena ini ada dalam pelajaran sekolah sahabat kita tentang kisah Nabi Habakuk. Nah, kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita, gambaran besar yang digambarkan di dalam kitab Habakuk, nah ini menjadi gambaran penting juga untuk kita yang hidup mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, kenapa? Karena di zaman Nabi Habakuk diperlihatkan bahwa di tengah-tengah dia menghadapi atau melihat kejahatan besar di sekelilingnya. Namun di waktu yang sama, Habakuk dibawa oleh malaikat Tuhan dan dia melihat di masa yang depan. Dan masa depan itu bukan malah lebih baik kondisinya yang ada waktu itu seperti Nabi Habakuk. Malah dikatakan bahwa di masa depan akan lebih jahat lagi, lebih mengerikan lagi. Dan di waktu yang sama, kita tahu bersama di Habakuk pasal 3 dijelaskan bahwa malaikat itu memperlihatkan kepada Nabi Habakuk tentang masa depan yang akan dilakukan oleh Allah. Nah, ini pelajaran bagi kita. Nabi Habakuk, dia tidak mengalami penglihatan yang dilihat tentang masa depan itu. Justru kita inilah yang mengalami saat ini tentang kejahatan. Bahkan kita lihat di sekitar kita, dunia kita bukan semakin baik, semakin jahat, orang semakin jahat, ya. Bahkan kejahatan itu bisa terjadi kapan saja di saat ini. Tetapi di waktu yang sama, kita perlu ingat bahwa Nabi Habakuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa pelajaran daripada kitab Habakuk atau Nabi Habakuk sendiri memberikan kita pelajaran bahwa walaupun keadaan sekitar kita ini semakin jahat, tapi jangan sampai keadaan yang jahat itu membuat kita hilang harapan kepada Tuhan. Justru keadaan itu harusnya membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan yang tahu dengan pasti dan rinci masa depan itu. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Matias untuk penguatannya. Silakan kami berikan kesempatan juga untuk Pendeta Jimmy Huta Barat menyampaikan pandangannya mengenai pertanyaan yang tadi. Baik, terima kasih. Apa kedengaran suara saya? Terdengar, Pendeta. Baik. Jadi dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, ya, dihubungkan dengan kisah daripada bangsa Israel, di mana Nabi Habakuk di sana sebagai Nabi Israel yang Tuhan berkenankan untuk menjadi sosok yang menguatkan daripada bangsa itu, ya. Tentu apa yang terjadi di dalam peristiwa ini yaitu ada teriakan, ya, dari sang nabi. Kalau kita baca Habakuk pasal yang pertama, dikatakan di sana ayat 2, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tapi tidak kau dengar, ya. Terjadi apa? Penindasan. Lalu ayat yang ketiga, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, ya. Lalu sehingga aku memandang kelaliman, aniaya, kekerasan di depan mataku, ya, pertikaian, ya, dan tidak pernah muncul keadilan. Nah, ini kan sering sekali terjadi di dalam kehidupan manusia, teristimewa umat Tuhan yang sedang menjalani kehidupan di dalam imannya, ya. Nah, bagaimana cara umat-umat Tuhan untuk
bertahan di dalam situasi ini ya, mungkin sering sekali terjadi ketidakadilan. Karena apa? Karena ketika kita hidup di dunia ini, kita sering dianggap tidak tidak berharga ya. Orang lain lebih besar diberikan daripada kita. Padahal kerjanya sama-sama, ya kan? Lalu kemudian orang lain lebih dianggap daripada kita. Lalu kemudian terjadi penindasan ketika kita adalah orang-orang yang minoritas, kita ditindas sehingga kita tidak bebas untuk melakukan segala sesuatu ya. Ini sering terjadi sehingga kita merasa bahwa kita jauh dari Tuhan dan Tuhan membiarkan itu terjadi di dalam hidup kita. Lalu ketika kita berteriak, tapi sepertinya Tuhan membiarkan itu terjadi terus-menerus. Nah, disinilah di dalam pelajaran kita ini di hari Jumat ya, disinilah kita harus peka terhadap janji Tuhan yang pasti bahwa Dia selalu dekat dengan kita ya. Bahkan dikatakan ada malaikat yang selalu bersama-sama dengan kita untuk menolong kita. Bahkan Tuhan juga bersama-sama ya. Sehingga kita bisa melalui segala hal. Jadi di dalam kehidupan kita ini memang kita harus menghadapi segala sesuatunya. Justru ketika kita tidak mengalami ini, nah ini menjadi satu pertanyaan. Kenapa kita tidak mengalaminya ya? Kalau kita baca pelajaran kita hari Kamis, ada disiplin yang Tuhan biarkan. Kenapa? Karena tandanya kita sebagai anak-anak Tuhan adalah dengan diberikannya kepada kita satu pelajaran yang akan mendewasakan iman kita di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Jadi terkadang kita harus menjalaninya dengan apa? Dengan rasa penuh perjuangan, tapi tetap Tuhan akan menolong. Nah, itulah iman itu ya. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa Tuhan selalu tidak hadir atau jauh ya. Seperti janji Tuhan di dalam kitab Habakuk ini. Nanti akan Tuhan pulihkan kembali. Sekalipun sekarang sedang terjadi seperti ini, tapi yakinlah bahwa Tuhan akan membalikkan semuanya dan akan menjadi sukacita bagi umat-Nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta untuk tanggapannya. Kita sekarang ke Pendeta Fardosi. Selamat malam Pak Pendeta. Ada sebuah pertanyaan yang kita mohon respon dari Pak Pendeta. Yang pertama, sehubungan dengan Nabi Habakuk tadi, beliau mendapatkan gambaran besar tentang harapan yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan gambaran kecil atau petunjuk langsung dalam peristiwa kehidupan kita, dalam kehidupan kita? Kami persilakan Pak Pendeta. Terima kasih banyak atas pertemuan kita ini dan salam jumpa kembali kepada semua sahabat konsep dimanapun berada. Terima kasih tetap setia boleh mengikuti diskusi pelajaran sekolah sahabat ya, dan juga terima kasih atas pemateri Pendeta Muda Matias TNI yang sudah menyampaikan pelajarannya ya. Baik, pelajaran kita ini tadi ditanyakan tentang konteks daripada Nabi Habakuk itu sendiri ya. Bagaimana kita melihat gambaran besar. Gambaran besar itu apa sih sebenarnya? Bahwa gambaran besar itu yang pertama, bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam melihat penderitaan manusia. Baik orang benarnya maupun kepada yang menindas. Tuhan itu tidak tinggal diam. Dalam konteks Habakuk, di sanalah Tuhan menjelaskan apa yang Tuhan akan lakukan kepada para penindas. Ya. Lalu yang kedua, kepada para penindas itu sendiri pun Tuhan akan juga melakukan hukumannya. Itu kan dalam konteks Babylon. Ya. Jadi di antara bangsa Israel itu ada penindas-penindas yang menindas sesamanya. Nah, di situ Tuhan akan hukum. Lalu Habakuk komplain. Komplainnya apa? Rupanya kepada para penindas yang menindas bangsa Israel itu, Tuhan akan menggunakan bangsa lain yang lebih jahat daripada orang Israel itu sendiri untuk menghukum bangsa Israel itu. Makanya Habakuk kan komplain. Ya, jadi rencana besar itu harus dipahami bahwa Tuhan tidak tinggal diam di dalam melihat penindasan yang terjadi di dunia ini. Tuhan tidak membiarkan para penindas itu tanpa hukuman. Tuhan tidak membiarkan yang ditindas itu tanpa keadilan. Nah, di sini yang diperlukan adalah sebuah keyakinan atau iman
bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Artinya apa? Orang benar itu tidak akan melihat itu dari kacamata dia, tetapi melihat dari kacamata Tuhan. Ini yang harus melihat sebagai gambaran besar itu. Nah, ketika kita mengalami banyak cawan-cawan lebur secara pribadi-pribadi, maka kita juga harus melihatnya dengan kacamata yang sama, yaitu kacamata yang besar. Bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan atau mengabaikan atau melupakan umat-umatnya yang mengalami cawan lebur. Ya, baik itu karena dosanya sendiri, ataupun memang karena pertentangan besar antara Kristus dengan siapa? Dengan setan. Sehingga manusia itu harus melewati cawan lebur. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bekerja. Paling tidak, kalaupun tidak di dunia ini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk melepaskan kita dari cawan lebur itu, maka kita akan menunggu upahnya nanti. Barang siapa yang setia, maka dia akan apa? Memperoleh hidup yang kekal. Nah, inilah gambaran besar yang harus diingat, harus dipahami oleh semua orang. Nah, kalau kita pahami itu dengan baik, maka ketika kita menghadapi hal-hal yang bersifat pribadi dalam hidup kita, ya, pergumulan-pergumulan, maka kita harus mengingat itu, sehingga itu akan menolong kita untuk melihat segala cawan lebur yang kita jalani itu dalam konteks gambaran besar yang Tuhan katakan kepada siapa? Kepada Habakuk. Intinya adalah kita harus tahu persis bahwa memahami itu membutuhkan iman yang luar biasa. Ya, kalau kita punya iman yang luar biasa, seperti Habakuk yang harus Tuhan bantu supaya dia boleh memahami tentang gambaran yang besar itu, maka kita akan bisa melewati hal-hal yang kita alami, kita hadapi sekarang ini secara individu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk tanggapan akan pertanyaan yang pertama tadi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua, akan direspon nanti oleh Pendeta Matias dan juga Pendeta Dwi Cahyono. Yang kedua pertanyaannya, dalam mengenal hadirat Bapa dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita membedakan kalau itu, apakah itu iman atau perasaan atau emosi sesaat belaka? Kami persilakan Pendeta Matias. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Dalam mengenal hadirat Bapa dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita membedakannya? Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat penting karena setiap hari kita akan diperhadapkan kepada memilih menurut Tuhan atau melakukan yang menentang Tuhan. Tetapi dalam hal ini tentunya kita tahu bersama bahwa orang beriman harusnya memutuskan sesuatu bukan berdasarkan apa yang kita tahu, tapi harus berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi dalam hal ini untuk mengenal hadirat Tuhan, maka kita harus lebih banyak menggunakan waktu untuk mencari tahu apa yang menjadi hadirat Tuhan di dalam firman. Karena Allah yang kita sembah adalah bukan Allah yang semuanya ditutup-tutupi, ya. Rencananya semuanya dia kasih tahu dengan baik di dalam firman Tuhan, ya. Makanya kalau kita tahu bersama, Yesus katakan bahwa aku tidak menyebut lagi kamu hamba, aku menyebut kamu sahabat, sebab sahabat memberitahukan apa yang mau dilakukan kepada sahabatnya. Jadi tidak ada rahasia. Jadi sebenarnya untuk mengetahui apa yang menjadi hadirat Tuhan dalam kehidupan manusia, maka manusia perlu datang kepada petunjuk yang Tuhan kasih, yaitu firman Tuhan. Makanya berhati-hatilah kita sebagai orang beriman ketika memutuskan sesuatu menurut pemikiran kita, pemahaman kita. Yang benar adalah kita harus bawa apa yang kita pikirkan untuk di-approve oleh firman Tuhan. Apakah ini benar sesuai dengan hadirat Tuhan atau tidak? Karena Tuhan selalu memberitahukan apa yang menjadi hadiratnya atau yang ia kenal atau yang ia mau di dalam firman. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Kita minta kesediaan Pendeta Dwi Cahyono. Mungkin ada tanggapannya. Kami persilakan. Ya, mungkin ada sebuah pertanyaan ya. Allah hadir dalam hidup kita itu seperti apa sih begitu? Mungkin kita sering mendengar orang mengklaim bahwa Allah hadir dalam hidup saya, tetapi itu tidak disertai dengan iman, karena kita kan tidak bisa melihat Allah. Kita hanya bisa merasakan kehadirannya, dan itu hanya bisa diraih dengan iman dan dengan hati yang sensitif. Tentu saja ada banyak sekali firman Tuhan yang mengatakan bahwa
Tuhan itu berjanji akan menyertai kita. Ya, mungkin kalau dalam Perjanjian Lama, bukti bahwa Allah hadir dalam bait suci misalnya, di sana ada awan turun, kemuliaan Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi pada zaman sekarang ini, mungkin kita hampir tidak pernah kita mendengar ada peristiwa itu terjadi, misalnya di gereja ataupun di kehidupan kita, ya, secara langsung. Nah, saya pikir kehadiran Allah itu bisa kita ketahui dengan betul itu melalui dua hal. Yang pertama, kehadiran Allah ditandai dengan penyertaannya bahwa ia memberikan arahan dan petunjuk kepada umatnya. Tuhan hadir menggunakan Roh Kudus dan juga firman-Nya. Yang kedua, kita bisa mengetahui bahwa ini bukan perasaan saja, itu berdasarkan bagaimana kita bergerak secara harmonis dengan Tuhan. Artinya bahwa kita tidak dituntut untuk melanggar hukum Tuhan, kita mendapatkan perintah daripada Tuhan, kita bisa mendengarkan Tuhan berbicara di dalam hati kita, menggunakan firman-Nya, dan dengan sikap kita yang sensitif terhadap kehadiran Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa Tuhan itu betul-betul hadir. Ya, bukan hanya sekedar perasaan saja, tetapi iman kita ya percaya bahwa firman Tuhan itu sudah mengatakan bahwa Allah akan menyertai kita, akan hadir dalam kehidupan kita, dan kita juga bisa mengetahui itu dengan sikap kita yang sensitif, di mana kita juga bisa hidup selaras dengan Tuhan. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita sekarang ke Pendeta Pardusi. Bagaimana, Sir, bagaimana kita bisa mengenal kehadirat Bapa dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah itu sebuah iman atau perasaan atau emosi sesaat belaka saja? Silakan. Ya, jika kita perhatikan bagaimana dulu nabi-nabi atau para rasul merasakan hadirat Tuhan itu kan kadang-kadang ada secara fisik memang ada gitu dirasakan ya. Contohnya seperti ada angin gitu ya. Dan lain sebagainya. Kalau bangsa Israel ya Gunung Sinai itu bergetar gitu ya. Ada kilat gitu dan sebagainya. Nah, kalau Musa semak belukar, terbakar tapi tidak terbakar gitu ya. Dan sebagainya. Dan itulah menunjukkan bahwa hadirat Tuhan ada. Bangsa Israel tiang api, tiang awan ya. Ada banyak macam-macamnya lah kalau di zaman dulu. Nah, kalau di zaman sekarang bagaimana kita merasakan hadirat Tuhan itu di dalam hidup kita ya. Nah, yang pertama adalah kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah maka kita boleh melihat itu dengan merasakan keajaiban Tuhan itu dalam alam ini. Itu penting itu. Ya, sehingga kita ketika kita melihat alam itu, maka kita merasakan bahwa Tuhan itu apa? Tuhan itu ada. Tuhan itu berkuasa dan lain sebagainya. Bukan berarti kita menyembah alam, bukan. Tapi kita merasakan bahwa Tuhan itu ada. Makanya adalah baik kalau kita itu pergi ke alam. Ya, untuk merasakan hadirat Tuhan itu, kemegahan, kedahsyatan Tuhan itu, walaupun alam ini sudah dikuasai dosa juga atau sudah dirusak oleh dosa. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita boleh merasakan hadirat Tuhan, yang membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Bagaimana caranya membangun hubungan dengan Tuhan? Ya melalui meditasi-meditasi pribadi kita, waktu-waktu khusus kita dengan Tuhan. Disitulah kita boleh merasakan hadirat Tuhan itu. Ya boleh saja saudara tidak akan tiba-tiba lagi baca Alkitab ada petir gitu ya. Atau lagi baca Alkitab tiba-tiba ada angin topan atau angin sepoi-sepoi masuk dalam ruangan saudara. Ya mungkin saya tidak seperti itu. Tapi itu kan di sini dipikirnya. Ya. Di otak kita ini, mindsetnya itu yang harus diatur. Bahwa kita betul-betul merasakan ada hadirat Tuhan bersama dengan kita. Ya. Kalau pertanyaan ini menjurus kepada tampilan-tampilan fisik Tuhan, ya saya enggak bisa menjelaskannya karena
Itu tergantung bagaimana Tuhan izinkan kita untuk merasakan hadirat Tuhan itu. Ya, ya ada yang katakan, waduh, waktu saya berdoa itu bulu apa itu? Bulu apa ya? Bulu kuduk ya. Bulu kuduk saya itu merinding gitu ya. Ya, apakah itu mungkin sebagai tanda bahwa dia merasakan hadirat Tuhan? Ya, saya juga nggak ngerti ya. Ya, karena bulu kuduk merinding itu bisa juga karena ada setan lewat kan gitu. Makanya bulu kuduknya merinding juga. Jadi bagaimana saya mau memastikan itu Tuhan atau kuasa kegelapan? Kan saya nggak mau jadi tempat untuk kita harus menjadi hakim. Ya, ini setan ini, bukan Tuhan ini. Walaupun sama-sama merinding bulu kuduknya kan gitu. Ya. Nah, jadi itu di sini bagaimana kita membiasakan diri kita. Kenapa saya tidak mau berkata kotor? Karena saya tahu bahwa saya merasakan ada hadirat Tuhan di sekitar saya, sehingga saya tidak mau bicara kotor. Ya. Dan lain sebagainya. Itu kan ciri-ciri bahwa saya merasakan ada hadirat Tuhan. Walaupun Tuhan itu tidak terlihat, walaupun Tuhan itu secara fisik jauh di langit ketiga di atas sana, tetapi secara hadirat Tuhan itu maha hadir, betul ya? Tuhan itu maha hadir, sehingga kita harus merasakan itu. Terima kasih banyak. Itulah mungkin closing statement saya karena sudah mau dekat. Jadi saya tutup saja dengan closing statement untuk saya pribadi. Hanya ada satu yang tidak bisa dihancurkan dalam diri manusia itu, yaitu pengharapan. Kalau pengharapan pun sudah hancur, ya udah nggak ada lagi ceritanya. Nggak ada lagi. Mau ngapain pun nggak ada. Orang sakit kalau sudah kehilangan pengharapan, ya semakin cepatlah dia meninggal kan gitu. Tapi kalau ada pengharapan, ya masih bisa tertahan gitu. Ya walaupun pada akhirnya manusia itu mati semua. Tapi kalau masih ada pengharapan, itu masih adalah bisa diusahakan apa-apa untuk menolong. Jadi dalam hidup ini tidak boleh hilang pengharapan kepada Tuhan, iman, dan lain sebagainya. Karena kalau itu hilang, maka tidak ada lagi. Pengharapan itu kan seperti pegangan kita ya. Jadi kalau manusia sudah tidak punya pegangan lagi, ya apalagi yang mau diharapkan, apalagi yang mau dia usahakan, nggak ada lagi. Orang dia sudah kehilangan pengharapan. Jadi tidak boleh, satu-satunya yang tidak boleh hilang dalam hidup kita itu adalah apa? Pengharapan. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun pengharapan itu? Ya, bagaimana caranya supaya kita tidak hilang pengharapan? Ya semakin dekat kita sama Tuhan. Ya, semakin setia kita kepada Tuhan, dan itu melalui banyak pengalaman-pengalaman pahit. Nah, itu membuat kita tidak akan hilang pengharapan. Ya. Mendengarkan kesaksian-kesaksian orang yang sudah mengalami cawan-cawan lebur itu juga adalah bagian untuk supaya kita tidak kehilangan pengharapan. Kalau Tuhan menolong dia, maka Tuhan juga akan menolong saya, kan gitu. Kita mau tahu rahasianya apa sehingga dia bisa bertahan dalam cawan lebur yang dia sudah lewati. Nah, inilah pelajaran yang saya bisa dapatkan tentang bagaimana kita tidak kehilangan pengharapan kita meskipun kita akan mengalami pengalaman-pengalaman pahit, sepahit Ayub sekalipun, maka kita tidak boleh kehilangan apa? Pengharapan. Masalah pemahaman kita bisa berkurang karena cawan lebur itu boleh saja begitu ada, ya. Jadi pemahaman kita seperti aduh bagaimana ini ya, bagaimana ini, bagaimana itu bisa saja karena kita kan manusia yang berdosa. Tapi jangan pernah kehilangan apa? Pengharapan kita kepada Tuhan. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Amin. Terima kasih banyak, Sir. Sekarang kita masuk ke Pendeta Matias Tanii untuk closing statement. Baik, terima kasih. Jadi saya pikir sudah disempurnakan closing statement oleh Pendeta Pardosi, dan saya hanya membacakan Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan bahwa kita harus melakukan atau menjalani kehidupan kita ini dengan iman yang harus terus tertuju kepada Yesus. Karena Dia yang akan menyempurnakan iman kita, karena Dia sendiri pun telah melewati proses itu ketika Dia berada di dunia, dan kesempurnaan Dialah yang akan menyempurnakan iman kita, dan tentunya harapan yang kita tempatkan kepadanya tidak akan hancur atau tidak akan dihancurkan oleh apapun, karena pengharapan itu pasti dan ada di dalam Yesus. Untuk itu, marilah kita terus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan sebagaimana dikatakan Pendeta Pardosi tadi, kita dekatkan diri kita kepada Tuhan untuk tetap kuat menjalani kehidupan ini, dan sampai pada akhirnya kita akan mendapatkan pengharapan yang kita nantikan, yaitu kehidupan kekal di dalam sorga bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah menguatkan kita semuanya dalam berdiskusi pelajaran sekolah sahabat kita pada sepekan ini. Dan kami kembali mengingatkan sahabat-sahabat konsep semuanya,
untuk boleh tetap mempelajari sekolah sahabatnya dan memiliki harapan di dalam Tuhan hari demi hari. Saat ini kita akan tutup dengan doa. Kami minta kesediaan Pendeta Dwi Cahyono untuk menyampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami sangat mengucap syukur Tuhan telah membimbing kami dan juga mendidik kami dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Biarlah Tuhan memberkati masing-masing kami dengan pengharapan, dan biarlah kami diberikan kuasa oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan kami, terlebih lagi di dalam mengatasi segala problem dan tantangan hidup kami, pergumulan-pergumulan kami. Biarlah kami semua diberkati dengan kekuatan daripada-Mu, sehingga pengharapan yang kami miliki, iman yang sudah kami bentuk di dalam pengharapan itu, supaya kami semua boleh bertahan dalam melewati semua ini. Biarlah iman kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan, walaupun dalam suasana yang tidak baik sekalipun, dan biarlah kami semua akan memastikan keselamatan kami di dalam Tuhan. Pendeta Matias yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan juga Pendeta Milton Pardosi yang sudah membimbing kami pada malam hari ini, dan juga seluruh sahabat konsep yang menyaksikan diskusi ini, biarlah kami semua mendapat berkat daripada Tuhan dengan limpah dan dijaga oleh Tuhan, dan biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akan tayangan ini. Dan Tuhan memberkati kita semuanya.